saudara-saudara yang terkasih, hari ini saya percaya setiap kita terus akan mengalami Tuhan dalam Christ of Victory ini. Dan terus akan memikirkan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Dan setiap kali saudara dan saya memikirkan kebaikan Tuhan, pasti yang keluar dari mulut kita adalah pujian dan syukur kepada Tuhan yang baik. Hari ini kita akan sama-sama memuji Tuhan dan mendengar firman. Saya percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami tahu Roh-Mu yang beracara atas setiap kami. Dan kami percaya dalam kuasa-Mu segala sesuatu yang baik terjadi atas hidup kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan, dan inilah persembahan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus pikirkan kebaikan Tuhan. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Oh, saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, Jesus, sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Oh, dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Saudara terkasih, saudara yang terkasih, kita buka Ratapan 3 ayat 19 sampai 23. Ratapan 3 ayat 19 sampai 23 dengan tema pagi hari ini, pikirkan hanya kebaikan Tuhan. Amin. Pikirkan hanya kebaikan Tuhan. Ratapan 3 ayat 19 sampai 23. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Saudara,
tulisan ini dikatakan ratapan. Bayangkan, bukan menangis lagi, tetapi meratap saudara. Ratapan ditulis oleh seorang nabi yang luar biasa, yaitu Nabi Yeremia, yang dipilih Tuhan untuk melayani dia ketika masih muda. Yang melayani Tuhan dalam banyak raja-raja Israel, yang menyaksikan bahwa Yerusalem hari itu dikepung dan akhirnya umat Tuhan diserahkan kepada Babel. Yeremia hari itu menyuarakan suara Tuhan agar umat Tuhan bertobat karena akan ada pembuangan ke Babel. Tetapi hari itu Yeremia berbicara kepada telinga yang tidak mau mendengar. Yeremia adalah nabi yang luar biasa dipakai Tuhan, masih muda, menentang nabi palsu dan imam yang hanya mengambil keuntungan. Tetapi Yeremia adalah nabi yang menangis. Itu sebabnya ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia dikatakan ratapan nabi yang menangis. Yeremia pernah dimasukkan ke dalam sumur, pernah diracun, pernah mau dibunuh oleh orang sekampungnya di Anatot. Tetapi apa yang dikatakan Yeremia? Dia berkata di ratapan 3 ayat 19, ingatlah akan sengsaraku dan ipuh racun dan semua yang mengerikan itu. Kalau saudara mundur sedikit, bahkan sampai Yeremia bilang begini sama Tuhan, aku lupa kebahagiaan. Bahkan sampai Yeremia bilang, aku ini kenyang dengan kepahitan. Tetapi yang luar biasanya, sekalipun dia pernah mengalami itu, ayat 20, kalau jiwaku teringat akan hal itu, tertekanlah dalam diriku. Kalau hari ini saudara hanya mengingat masalah saudara dan melihat kanan kiri saudara hal-hal yang gak enak. Kalau saudara melihat ke belakang masa lalu saudara yang pahit, pasti akan tertekan dalam dirimu. Tetapi ayat 21, seorang Nabi Yeremia berkata, tetapi hal inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku akan berharap. Yeremia bisa saja hidupnya tuh luar biasa sakit. Hidupnya tuh luar biasa menderita. Sebagai nabi dia dikatakan nabi yang menderita. Satu kali adik ipar saya datang kepada saya dan bilang, Kak, coba kasih nama sama anak saya. Saya bilang, kasih nama dia Jeremiah, Shalom, Jeremiah. Nah kemudian dia bilang, aduh beberapa hari kemudian, Kak gak jadi deh, ternyata Yeremia itu nabi yang paling kesian. Saya bilang, kasih nama Yeremia. Tapi akhirnya dia taat dan dia tetap kasih nama Yeremia. Sampai ada orang yang gak mau kasih nama anaknya Yeremia, karena ini nabi yang mengalami penderitaan yang luar biasa. Nabi yang menangis, nabi yang meratap. Bisa saja Yeremia memilih memikirkan itu. Tetapi ayat 20, ratapan 3 ayat 20, 1 dikatakan begini, hal ini yang mau aku perhatikan. Hidup adalah pilihan saudara. Hari ini pilih seperti Yeremia. Ini yang mau aku perhatikan, sekalipun hidupku menderita, sekalipun mungkin pandemi ini belum berlalu, sekalipun mungkin suamiku meninggalkan aku, sekalipun mungkin anak-anakku meninggalkan aku, this is what I have to choose. Aku mau memilih untuk memperhatikan ini. Yaitu apa saudara? Ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Pagi ini menjadi ayat yang kita hafalkan 22 dan 23. Saudara baca sama-sama dengan saya 3, 2, 1. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Haleluya. Pilihlah hari ini saudara seperti Yeremia. Pikirkanlah cuma kebaikan Tuhan. Renungkanlah cuma kebaikan Tuhan. Maka ada 2 hal. Yang pertama, kamu akan menjadi orang yang akan tetap bisa bersuka dalam keadaan apapun. Amin. Dalam keadaan apapun, orang yang tetap hanya memikirkan kebaikan Tuhan, orang yang merenungkan kesetiaan Tuhan, seperti Jeremiah, seperti Yeremia yang berkata, tetapi ini yang kuperhatikan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan. Kalau hari ini yang kau pikirkan, maka ingat, yang pertama, kau akan menjadi orang yang akan selalu sanggup bersuka cita. Kau akan selalu sanggup bersuka. Sukacita itu bukan karena keadaan. Sukacita adalah karena Tuhan baik. Sekalipun keadaan gak baik, saya mau bilang Tuhan selalu baik. Dan ingat saudara, dalam orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan, segala sesuatu akan jadi lebih mudah. Tapi gak ada orang yang bisa bersukacita kalau dia gak mengingat kebaikan Tuhan. Saudara, dalam perjalanan hidup ini gak semuanya berjalan mulus. Dalam mengerjakan panggilan Tuhan tuh gak mudah. Saya percaya ada banyak surprises
kejutan-kejutan, tiba-tiba saja ada sesuatu. Saudara perlu hanya mengingat kebaikan Tuhan. Yeremia dalam mengerjakan panggilannya hari itu gak mudah karena dia berbicara kepada telinga yang gak mau mendengar. Tetapi Yeremia memilih untuk mengingat kebaikan Tuhan. Itu sebabnya Yeremia kan berkata dalam Yeremia 17 ayat 5-8, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, Tuhan mau kamu dan aku tetap mengandalkan Dia. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang tetap mengingat kebaikan Tuhan. Jadi hari ini saudara, kalau kamu mengingat kebaikan Tuhan, kamu akan selalu sanggup jadi orang yang bisa mengucap syukur. Haleluya. Yang tetap bisa bersuka dalam keadaan apapun. Saudara, yang Tuhan mau, kamu ingat. Sekali lagi saya katakan, yang Tuhan mau, kamu ingat kebaikan Dia. Makanya Mazmur 103, semua dikatakan, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Hai, jiwaku, ingat bahwa Tuhan baik. Makanya ada perayaan-perayaan hari raya di Israel. Karena apa? Karena Tuhan mau umatnya ingat Tuhan itu baik. Jangan pernah lupa bahwa Tuhan itu baik. Itulah yang akan menyegarkan tulang-tulangmu. Itu yang akan membuat engkau kuat menghadapi apapun dalam hidup ini. Jadi, jadilah orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan. Maka kamu akan menjadi orang yang akan tetap bisa bersuka. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan gak habis-habis. Kalau hari ini kamu lelah, selalu baru besok. Tiap pagi selalu baru. Hari ini kamu capek, besok ada kekuatan baru. Hari ini kamu pikir kamu gak sanggup ngelewatin, besok masih ada kekuatan baru. Nah saudara yang terkasih, orang yang tetap mengingat kebaikan Tuhan, yang kedua akan menjadi orang yang selalu semangat. Yes, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Yeremia adalah nabi yang menangis, meratap, ditolak. Tetapi dia tetap semangat mengerjakan semua pelayanan. Kalau hari ini kamu gak semangat kerjain apa-apa, karena kamu gak ingat kebaikan Tuhan. Jadilah orang yang terus mengingat kebaikan Tuhan. Paulus bilang begini dalam Korintus, aku ada karena kasih karunia Tuhan, tetapi kasih karunia-Nya tidak menjadi sia-sia. Aku bekerja lebih keras dari mereka semua. Bukan aku yang mengerjakannya, tapi kasih karunia Tuhan yang mengerjakannya dalam aku. Orang yang sadar Tuhan baik, dia pasti akan terus beri yang terbaik. Dia akan semangat, gak akan pernah habis kekuatannya. Karena dia tahu Tuhanlah yang memberikan dia kekuatan, bukan yang lain. Bukan kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan Tuhanlah yang diberikan kepada dia. Sehingga dia cakap menanggung segala perkara. Hari ini renungkanlah kebaikan Tuhan. Maka kamu akan jadi orang yang selalu bersuka dan selalu sanggup memberi yang terbaik. Haleluya, amin. Kita angkat kembali pujian ini. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, yes, esok kan ku jalan tanpa keraguan. Surya kan terus ada. Tuhan Yesus berkati.